Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertemu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami mau sembah-Mu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melahirkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan.
Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Di bulan September ini MCC memiliki tema besar, yaitu Kristus adalah kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat emas kita berada di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu adalah ayat emas kita di bulan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di pagi hari ini sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, ayat yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini. Filipi 4 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah ayat hafalan yang sangat disukai oleh orang-orang Kristen. Ayat yang selalu digunakan untuk menguatkan diri ketika dalam kekhawatiran, entah itu tentang masa depan, kekhawatiran tentang penghidupannya, kekhawatiran tentang pekerjaannya, usahanya, kekhawatiran tentang banyak hal. Ayat ini digunakan banyak sekali orang Kristen untuk menguatkan dirinya. Namun sadarkah kita bahwa kekuatan yang kita dapat itu semua berasal dari Kristus? Ya, Kristus adalah sumber kekuatan kita. Saat kita sedang khawatir, Kristuslah yang menguatkan kita. Jangan kita mencari kekuatan dari hal-hal lain. Kita mencari kekuatan dari orang lain. Kalau hal-hal lain, semisal kita sedang dalam keadaan yang susah, kita mencari kekuatan dari uang yang kita miliki, harta yang kita miliki. Oh tenang, saya kan punya harta banyak. Jangan. Kalau semisal kita sedang dalam kondisi depresi, kita mencari kekuatan dari teman kita. Kita sedang dalam kondisi down, kita cerita ke teman kita agar kita dikuatkan. Ya itu memang baik, tapi lebih baik lagi kalau kita mencari kekuatan dan mendapatkan kekuatan dari Kristus. Kristuslah yang memberikan kekuatan sejati kepada kita. Kristuslah yang akan membuat segala kekhawatiran kita menjadi hilang. Mungkin tidak akan langsung hilang sepenuhnya, tetapi Kristus akan memberikan damai sejahtera yang melampaui kekhawatiran kita. Kristus yang akan membuat hati kita kembali tenang. Kristuslah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Lalu kekuatan kita untuk senantiasa berdoa dan menantikan jawaban atas doa-doa kita, itu semua juga berasal dari Kristus. Kita tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan kita sendiri dalam doa kita kepada Kristus. Ketika kita berdoa hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menaikkan doa kita, yang ada nanti kita akan capek, yang ada nanti kita akan merasa lelah sendiri. Kok jawabannya nggak ada sih Tuhan? Kok jawabannya nggak kunjung datang? Padahal setiap hari selalu berdoa, setiap hari selalu menaikkan ucapan syukur. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka pada akhirnya kita hanya akan merasa lelah, kita hanya akan merasakan capek, jenuh yang akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan dari Kristus, dalam kita berdoa, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita menanti-nantikan jawaban itu. Ketika kita mengandalkan kekuatan dari Kristus, kita akan senantiasa memiliki dorongan untuk kita terus berdoa, menantikan jawaban tersebut tanpa ada rasa lelah. Karena kita mengandalkan kekuatan yang daripada Kristus, tidak lagi mengandalkan kekuatan yang daripada diri kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri,
Kita mengetahui di mana batas kekuatan kita. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita memiliki batasan. Kita bukanlah orang-orang yang tanpa batas. Setiap kita memiliki keterbatasan. Tetapi Kristus adalah pribadi yang tanpa batas. Kristus akan menguatkan kita. Bahkan ketika kita sendiri merasa bahwa diri kita sudah tidak memiliki kekuatan. Tapi Kristus hadir. Kristus yang akan menguatkan kita. Lalu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Itu juga merupakan kekuatan yang Kristus berikan bagi kita. Kita tidak akan bisa mengucap syukur kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita mengucap syukur hanya mengandalkan diri kita sendiri, sama halnya ketika kita tadi berdoa, kita akan capek dengan sendirinya. Padahal kita sudah berusaha bersyukur, tapi kok yang datang ini terus. Kenapa hal-hal ini tuh terus menyerang kita? Kenapa hal-hal ini terus kita alami? Karena kita hanya mengandalkan diri kita untuk mengucap syukur. Beda ceritanya, beda halnya ketika kita mengandalkan kekuatan dari Kristus untuk kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita, bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengucap syukur. Kalau kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam kita mengucap syukur, maka hal-hal apapun yang mendatangi kita, hal-hal apapun yang kita alami, kita akan tetap dapat mengucap syukur kepada Kristus. Entah itu dalam keadaan yang baik, entah itu dalam keadaan yang tidak baik, entah itu dalam keadaan senang ataupun susah, kita akan tetap dapat mengucap syukur kepada Kristus. Maaf Bapak Ibu Saudara. Dan sekalipun tidak ada alasan lagi untuk kita dapat mengucap syukur, kita masih memiliki Kristus yang memberikan kekuatan kita untuk kita tetap mengucap syukur. Karena Kristuslah sumber kekuatan yang akan memenuhi kita, yang akan menguatkan kita dalam segala keadaan. Sama seperti ayat emas kita tadi di Filipi 4 yang ke-13, di mana segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal yang datang kepada kita, berbagai macam hal yang datang kepada kita, dapat kita tanggung karena Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan menyadarkan kami, di mana Tuhan memberitahu kami bahwa Kristus adalah sumber kekuatan kami ya Bapa. Dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hidup kami, biarkan kami bergantung kepada-Mu ya Bapa, untuk kami senantiasa mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.